Halo, perkenalkan nama saya Destiani Natalia Mila dengan NIM 2322511034. Program Studi Pendidikan Sosiologi kelas A semester 2 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Muhammadiyah Kupang. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran. Sebelum kita masuk dalam inti materi, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pendidikan multikultural. Jadi, pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, etnis, ras, agama, dan sosial dalam lingkungan belajar, serta membangun komunitas yang inklusif. Selanjutnya saya akan membahas materi saya yang berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran. Implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran saat ini masih sebatas wacana, di mana praktik pendidikan multikultural di Indonesia tampaknya tidak dilaksanakan 100%, karena perjalanan panjang sejarah penyelenggaraan pendidikan yang banyak telah dilatar belakangi oleh primordialisme. Dalam pemikiran James Bank, implementasi pendidikan multikultural dalam dunia pendidikan memiliki 5 dimensi yang saling berkaitan dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon dalam perbedaan pelajar dan siswa. Antara lain yang pertama yaitu dimensi integrasi isi atau materi. Dimensi ini digunakan guru untuk memberikan keterangan dengan poin kunci atau pembelajaran yang berbeda-beda. Yang kedua, dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan ini digunakan guru untuk membantu siswa memahami kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri sendiri. Yang ketiga, dimensi pengurangan prasangka. Guru banyak melakukan usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif dalam perbedaan kelompok antara siswa. Yang keempat, dimensi pendidikan yang sama atau adil. Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya untuk memperlakukan pendidikan secara adil. Yang kelima, dimensi pemberdayaan budaya, sekolah, dan karakter sosial. Dimensi ini memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Misalnya praktik kelompok, partisipasi, ekstrakurikuler, dan lain-lain. Pendidikan multikultural adalah pendekatan yang mengakui dan menghormati keberagaman agama dan latar belakang etnis dalam kelas. Hal ini melibatkan integrasi konten dan praktik yang mewakili berbagai kelompok tersebut ke dalam kurikulum dan mempromosikan inklusi dan penerimaan di antara semua siswa. Implementasi pendidikan multikultural dalam belajar melibatkan beberapa. Pertama, meningkatkan kesadaran guru. Guru harus mulai dengan mengakui dan menghormati keberagaman siswa mereka dan mempromosikan budaya inklusif di sekolah. Ini dapat dilakukan dengan mengakui dan menghormati latar belakang siswa serta mengajarkan tentang budaya dan agama. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang inklusif. Guru harus bekerja untuk mengembangkan kurikulum yang inklusif yang mewakili berbagai kelompok siswa. Ini dapat melibatkan inklusif karakter yang mewakili berbagai budaya dan agama, serta memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang inklusif. Guru harus mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan menyambut di dalam kelas siswa untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Hal ini dapat melibatkan mempromosikan komunikasi terbuka, menghormati perbedaan, dan mempromosikan kerjasama tim. Yang keempat, mempersiapkan guru. Guru harus diberikan pelatihan dan dukungan untuk mempersiapkan mereka untuk mengajarkan dalam pendidikan multikultural. Ini dapat melibatkan pelatihan tentang budaya dan agama yang berbeda, serta strategi untuk mengatasi bias dan prasangka di kelas. Yang kelima, mempromosikan partisipasi siswa.
Guru harus mempromosikan partisipasi dalam proses pembelajaran dengan memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memberikan tradisi mereka serta memberi dukungan tambahan kepada siswa yang mungkin membutuhkannya. Secara keseluruhan, pendidikan multikultural adalah pendekatan yang penting untuk memastikan yang sama untuk sukses dan bahwa mereka berdayakan untuk menjadi warga global dan yang sukses. Dengan mengimplementasikan pendidikan multikultural di kelas, guru dapat membantu mempromosikan inklusif, penerimaan, dan keberagaman antara semua siswa. Implementasi pendidikan dalam belajar memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, ide kesadaran nilai penting keragaman budaya. Perlu peningkatan kesadaran bahwa semua siswa memiliki karakteristik khusus karena usia, agama, gender, kelas, sosial, etnis, ras, atau karakteristik budaya tertentu yang melekat pada diri masing-masing. Pendidikan multikultural berkaitan dengan ide bahwa semua siswa tanpa memandang karakteristik budayanya itu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Yang kedua, gerakan pembaharuan pendidikan. Ide penting yang lain dalam pendidikan multikultural adalah bahwa sebagai siswa, karena karakteristik tersebut di atas ternyata ada yang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar di sekolah favorit tertentu. Sedangkan siswa yang karakteristik budaya yang berbeda tidak memiliki kesempatan itu. Yang ketiga, proses pendidikan. Proses pendidikan multikultural juga merupakan proses yang tujuannya tidak akan pernah terrealisasikan secara penuh. Pendidikan multikultural adalah proses menjadi pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses yang terus-menerus dan bukan sebagai sesuatu yang langsung bisa tercapai. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk memperbaiki prestasi secara utuh, bukan sekedar meningkatkan skor. Persamaan pendidikan seperti juga kebebasan dan keadilan. Persamaan pendidikan seperti juga kebebasan dan keadilan merupakan ide amat manusia yang harus dicapai dengan perjuangan keras, namun tidak pernah dapat mencapainya secara penuh. Ras, gender, dan diskriminasi terhadap orang yang berkebutuhan akan tetap ada sekalipun kita berusaha menghilangkan masalah. Dalam pendidikan multikultural, rasionalistik arti pentingnya keberagaman pendidikan multikultural dapat menjadi elemen yang kuat dalam kurikulum Indonesia untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup Masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat multikultural yang mencakup berbagai macam perspektif budaya yang berbeda. Jadi sangat relevanlah bagi sekolah di Indonesia untuk menerapkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dapat melatih siswa untuk menghormati dan toleransi terhadap semua kebudayaan. Tujuan pendidikan multikultural ada berbagai variasi. Ada tujuan khusus dan tujuan umum. Pendidikan multikultural yang digunakan oleh sekolah sesuai dengan faktor kontekstual seperti visi dan misi, latar belakang sekolah, siswa, lingkungan sekolah, dan perspektif. Tujuan pendidikan multikultural dapat mencakup 3 aspek belajar, yaitu kognitif, efektif, dan tindakan, dan berhubungan baik dengan nilai-nilai intrinsik maupun nilai instrumental pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural mencakup yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya. Salah satu alasan utama gerakan untuk memasukkan pendidikan multikultural dalam program sekolah adalah untuk memperbaiki kelalaian dalam penyusunan kurikulum. Yang pertama, kita harus memberikan informasi pada siswa tentang sejarah dan kontribusi dari kelompok etnis yang secara tradisional diabaikan dalam kurikulum dan materi pembelajaran. Yang kedua, kita harus menempatkan kembali citra kelompok ini secara lebih akurat, menghilangkan bias dan informasi menyimpang yang terdapat pada kurikulum.
Yang dimaksud dengan informasi menyimpang ini adalah informasi yang salah satu tentang sistem nilai dan budaya dari etnis tertentu atau melihat sistem nilai budaya mereka dari sudut pandang kelompok lain. Jadi, tujuan utama pendidikan multikultural adalah mempelajari tentang peristiwa kritis individu yang berpengaruh dan kondisi sosial politik dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis mayoritas dan minoritas. Yang kedua, perkembangan pribadi. Dasar psikologis pendidikan multikultural menekankan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar. Konsep pada pengembangan pemahaman diri ini menekankan di bidang yang kedua, perkembangan pribadi. Dasar psikologis pendidikan multikultural menekankan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang positif, dan kebanggaan pada identitas pribadinya. Penekanan di bidang ini merupakan bagian dari pendidikan multikultural yang berkontribusi pada perkembangan pribadi siswa, pada akhirnya berkontribusi terhadap keseluruhan prestasi intelektual, akademis, dan sosial siswa. Yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. Pendidikan multikultural mengangkat nilai-nilai inti yang berasal dari prinsip martabat manusia, keadilan, persamaan, kebebasan, dan demokrasi. Maksudnya adalah mengajari generasi muda untuk menghargai dan menerima pluralisme etnis, menyadarkan bahwa keadaan budaya tidak sama dengan kekurangan atau rendah diri, dan untuk mengakui bahwa keberagaman merupakan bagian integral dan kondisi manusia. Yang keempat, kompetensi multikultural. Pendidikan multikultural dapat meredakan ketegangan ini dengan mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antara pribadi, pengambilan perspektif, analisis konseptual, pemahaman sudut pandang, dan kerangka berpikir alternatif, dan menganalisis bagaimana kondisi budaya mempengaruhi nilai, sikap, harapan, dan perilaku. Yang kelima, kemampuan keterampilan dasar. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah keterampilan memfasilitasi pembelajaran untuk melatih kemampuan keterampilan dan siswa yang berbeda secara etnis. Pendidikan multikultural dapat memperbaiki kekuasaan membaca, menulis, dan keterampilan matematika, materi pelajaran, dan keterampilan proses intelektual seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan pemecahan konflik dengan memberi materi dan teknik yang lebih bermakna untuk kehidupan dan kerangka berpikir dari siswa yang berbeda secara etnis.